Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nurul Azmi. Saya dari kelas SMP 21B, Kampus 1 Martanegara. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai demokrasi yang berjalan di Indonesia. Bersama narasumber saya, Akang Rifki Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya nih Kang, bagaimana kabar Akang sendiri? Untuk kabar saat ini alhamdulillah baik. Kalau akhir-akhir ini nih lagi sibuk apa nih Kang? Saat ini mungkin disibukkan oleh pekerjaan ya. Biasa mencari uang. Ya, biasalah kerja-kerja lah ya. Ya mungkin basa-basinya cukup sekian lah ya. Jadi kita mulai pada topik saja mungkinnya Kang. Boleh. Nah, untuk topik pertama nih Kang, Akang kan sebagai anak muda nih, generasi milenial. Menurut pendapat Akang sendiri nih, demokrasi di Indonesia ini seperti apa? Yang menurut saya tahu, demokrasi Indonesia ini mengandung sistem demokrasi yang berdasarkan atau berlandaskan sistem Pancasila. Nah, jadi segala sesuatu yang mengandung peraturan atau kebijakan yang lain-lain harus berdasarkan kelima sila tersebut. Jadi harus berlandaskan dari Pancasila tersebut gitu ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang. Menurut Akang sendiri apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Menurut saya sebagai kacamata mungkin rakyat ya atau orang awam mungkin demokrasi Indonesia ini mungkin sudah berjalan. Nah, tapi mungkin belum 100% lah atau mungkin belum sebut belum baik. Ya mungkin karena kebijakannya mungkin atau sistem-sistem masih belum 100% cocok untuk negara. Oh, jadi masih berkembang gitulah ya Kang? Iya. Oke, berarti kalau seperti itu apakah dari Akang pribadi ada saran atau pesan atau apapun gitu untuk pemerintah? Nah, kalau mungkin saran itu pasti ada ya, karena mungkin ya saya sebagai orang yang merasakan dari demokrasi atau peraturan tersebut, ya mungkin memiliki wadah-wadah untuk menyalurkan aspirasi, terus jadi pemerintah itu harus lebih aware tentang rakyat. Masa kita memilih presiden mungkin dari rakyat, kan harusnya mungkin sudah tahu lah sedikit-sedikit tentang apa yang dialami rakyat atau apalah tentang negara ini, mungkin harus lebih aware terhadap semua pemerintah. Jadi pemerintah tersebut itu harus merasakan gitu ya apa yang dirasakan oleh rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah tersebut gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara ini ya. Jadi demokrasi di Indonesia itu yang tadi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Berarti segala sesuatu yang berbau pemerintahan di Indonesia ini harus mengikut sertakan rakyat di dalamnya. Mungkin segitu ya Kang? Ya mungkin kesimpulan tadi menjadi penutup dan akhir dari sesi wawancara kali ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaklumi, dan juga untuk Akang Rifki terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Sama-sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiska Hepa Zakia, NPM 2120177 dari kelas SMP 21B STI Tridharma. Saya akan mengajarkan tugas dari Bapak Rifki tentang demokrasi untuk mewawancarai seorang pelajar. Saya dari kelompok 8 akan memanggil narasumber kita. Silakan Pak sini. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Cinta Gaza Nazila, saya seorang pelajar. Oke. Di sini saya akan mewawancarai Cinta ya. Oke. Indonesia kan menganut sistem demokrasi. Menurut Cinta, apa sih demokrasi itu?
Menurut saya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi pun mengizinkan warga negaranya ikut serta secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum. Oke, terus apakah demokrasi tersebut sudah dijalankan dengan baik di negara Indonesia? Sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik dikarenakan sistem ini bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin dan sebagainya. Jadi pada intinya di Indonesia sistem ini sudah berjalan dengan lancar. Tetapi jika dilihat lebih mendalam, sistem ini belum diterapkan secara sepenuhnya dikarenakan banyaknya penjabat yang masih mementingkan pendapatnya sendiri dibanding pendapat para rakyat. Seperti pada contohnya, penjabat sering sekali lupa dengan kewajibannya sehingga menjadikan penjabat itu menjadi serakah dan pada akhirnya menjadikan penjabat itu sebagai koruptor. Oke, pertanyaan terakhir nih, apakah demokrasi adalah yang terbaik untuk Indonesia? Sudah 86% warga negara Indonesia menganggap sistem ini paling cocok di Indonesia dan 66% warga negara merasa puas akan kualitas demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh warga kebangsaan menunjukkan semakin maju. Juga demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dikarenakan sistem inilah yang paling natural dan paling sejalan dalam prinsip kebangsaan. Oke, jawabannya bagus sekali. Bagus. Oke, terima kasih kepada Cinta Ya. yang telah berpartisipasi dalam tugas saya. Terima kasih banget. Sekian wawancara dari saya bersama narasumber Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atardian Aprianto dari kelas SMP 21B dengan MPM 2120191. Di sini saya akan mewawancarai teman saya Fajar tentang demokrasi. Menurut Fajar, apa sih demokrasi itu? Demokrasi ya, demokrasi adalah suatu hak bagi warga negara yang dapat memilih pemerintahannya. Oh, yang dapat memilih pemerintahannya sendiri gitu ya. Kalau menurut Fajar, demokrasi di Indonesia udah berjalan dengan lancar atau belum sih? Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata baik ya. Karena pemerintahan di Indonesia masih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya yang sekarang seperti contohnya korupsi dana bansos, dana bansos yang 1M dan para pejabat yang bisa lepas dari karantina 10 hari. Oh, iya. Menurut Fajar, ada saran nggak sih buat pemerintahan Indonesia gitu agar Indonesia itu menjadi demokrasinya menjadi lebih baik lagi seperti di negara luar gitu? Menurut saya, saran dari saya supaya Indonesia menjadi lebih baik dalam demokrasi, tentunya pemerintah harus berjuang demi rakyat dan memperluas pengetahuan tentang demokrasi kepada masyarakat, terutama dalam wilayah yang terdalam atau tertentu. Sedangkan untuk pemerintahannya, supaya pemerintah agar selalu mendengar apa yang dilakukan oleh rakyat dan diucapkan oleh rakyat. Segitu saja. Mungkin gitu saja. Terima kasih kepada Fajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.